Ya, selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Sekarang kita memasuki bagian terakhir dari uji hipotesis, yaitu uji yang banyak juga digunakan adalah uji independensi ya. Ini merupakan salah satu uji hipotesis. Ya, uji independensi ini apa? Adalah bagaimana kita ingin mencari tahu dari dua random variable itu apakah mereka saling bebas atau tidak. Ya, kita akan lebih mudah kalau kita langsung lihat contohnya ya. Ini adalah contoh fraud detection system yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Diulang lagi di sini adalah kita ingin melihat keterkaitan waktu dengan transaksi fraud atau tidak. Jadi apakah waktu itu bisa menentukan suatu transaksi fraud atau tidak? Apakah ada keterkaitan? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini X melambangkan waktu dengan X sama dengan 1 itu rentang waktu 6 jam pagi-pagi, X sama dengan 2 itu rentang waktu jam 6 sampai jam 12, X sama dengan 3 itu 12 sampai 18, dan X sama dengan 4 itu 18 sampai 24. Sedangkan untuk random variable Y itu melambangkan fraud, yang mana kalau 0 adalah tidak fraud, dan 1 menyatakan fraud. Nah, dari suatu sampling acak kita dapatkan hasil sebagai berikut. 10.000 transaksi kita catat, ternyata yang fraud dan tidaknya bisa dilihat ya. Terlihat bahwa di pagi hari, ini di pagi hari sampelnya menunjukkan bahwa fraudnya meningkat. Ini penglihatan awalnya ya. Nah, tabel ini kita sebut sebagai tabel kontingensi ya. Nah, jadi tabel kontingensi ini mempunyai baris R dan kolom C. Disebut sebagai tabel R kali C ya. Row-nya ada 2, kalau ini C-nya ada 4. Jadi ada 2 kali 4. Tabel kontingensi 2 kali 4. Nah, baris dan kolom total ini yang di bawah dan di paling kanan, ini disebut sebagai frekuensi marginal. Jadi ini dan ini, semuanya ini adalah frekuensi marginal. Ya, itulah disebutnya seperti itu. Nah, keputusan kita untuk menerima atau menolak hipotesis nol didasarkan pada kita membandingkan frekuensi teramati yang tadi itu dengan frekuensi expected untuk setiap sel saat kita asumsikan bahwa mereka semua independen. Ya, kita mulai. Kita definisikan waktu 1, waktu 2, waktu 3, waktu 4, F sebagai fraud dan TF sebagai tidak fraud. Ya. Dengan menggunakan frekuensi marginal tadi, kita bisa mengestimasi probabilitas, probability W1, waktu 1 adalah 0,228, W2 0,3002, dan seterusnya. Ini adalah probabilitasnya. Ya. Nah, kalau H0 benar, yaitu asumsi awal kita bahwa semua variabel ini saling independen, maka kita hitung harusnya yang irisannya adalah perkaliannya. Ya. W1 iris F itu jadi probability W1 dikali probability F. Kita kalikan saja dan seterusnya ya. Nah, frekuensi yang tadi itu disebut dengan frekuensi expected. Ya, kalau tadi itu baru probabilitasnya, lalu cara dapatkan frekuensi expectednya ya kita kalikan saja dengan jumlah totalnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini totalnya ada 10.000, angka-angka yang tadi kita kalikan dengan 10.000 kita dapatkan seperti ini ya. 285,12, 2917,98. Nah, inilah angka-angka yang kita bandingkan dengan frekuensi di atasnya. Ini frekuensi teramati, ini frekuensi teoretis. Nah, untuk menguji independensi kita hitung chi-square sama dengan frekuensi teramati dikurangi frekuensi expected kuadrat dibagi frekuensi expected. Sama seperti untuk uji goodness of fit ya bentuknya. Dengan derajat kebebasan V sama dengan R-1 dikali C-1. Ya. Nah, lihat aja di sini kita hitung nilai Q kuadrat yang didapatkan, diselisihkan masing-masing, lalu dikuadratkan, dan dibagi dengan nilainya sendiri lagi ya. Jadi nilai C kuadratnya didapatkan 2600. Nah, untuk nilai tabel untuk dibandingkannya, daerah kritisnya adalah dengan derajat kebebasan 3, ya. Kolomnya 4, dikurangin 1,
barisnya 2 dikurangi 1, jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Didapat C square 0,05 adalah 7,814. Karena C square ini lebih kecil dari C square, dari daerah kritis ya, statistik uji kita lebih kecil dari daerah kritis, lihat ini seperti terbalik ya, memang seperti itu, maka tolak H0, yaitu kedua variabel tidak saling independen. Karena lebih kecil, maka tolak H0. Ya, itu daerah kritisnya ya, jadi daerah kritisnya adalah C square lebih kecil dari C square alpha, V yang terjadi kebebasan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu transaksi dan kejadian fraud adalah bukan variabel yang independen, atau mereka saling berkaitan ya, tidak independen.